Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak para pengurus yayasan, dan Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin, hadir jemaah perguruan Tariqat Naksabandi rahimakumullah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini dapat kita berkumpul di majelis zikir perguruan Naksabandi melaksanakan kewajiban dan aktivitas kita. Semoga ibadah ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya dan sebabnya yang kita harapkan moga-moga kita dapat mengikutinya, taatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada malam ini, malam yang sangat luar biasa, zikir jaharnya begitu semarak, begitu kompak, begitu ya merasa hentakannya ya terasa ya menekan ya. Inilah yang kita sebenarnya kita himbau supaya zikir kita total dari ujung rambut dan ujung kaki kita berzikir bertasbih mengagungkan Allah. Karena kita tidak lagi yang lain-lain yang kita perhatikan, hanya zikir semata-mata. Zikir menentukan daripada ibadah dan sebagai penyempurna daripada ibadah itu sendiri, karena ada zikir di dalamnya. Dan zikir ini adalah kebutuhan daripada roh kita. Kolbu kita, kalau ini tidak ada akan jadi gersang, payah dia, kering dia. Itu sebabnya zikir tidak boleh putus, tidak boleh tidak ada. Dan seterusnya. Zikir ini yang mungkin kita rasakan hanya setengahnya, hanya merasakan separuh-separuhnya. Namun pada hakikatnya roh kita selalu berzikir, qalbu kita selalu berzikir di dalamnya. Oleh sebab itu kita aktifkan dari sekarang supaya nanti begitu kita temui dia dalam keadaan dia hidup, dalam keadaan dia berzikir. Oleh sebab itulah kitalah yang sekarang ini memulainya. Maka Allah memberikan kewajiban kita untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring maupun kita berjalan. Tapi itu semua tidak bisa kita lakukan tanpa harus ada pembimbingnya, ada mursyidnya, ada ahlinya, ada ilmunya di situ. Karena zikir tidak sebatas hanya di lisan saja, akan tetapi adalah di dalam kalbu kita. Itu yang kita isi supaya hati kita jangan kosong. Ya sebenarnya berapa zikir sih yang kita lakukan, itu jumlah zikirnya, tapi ada makomnya zikir, ada zikir tabi'i, ada zikir hidup, rohani. Ya itulah khususan daripada zikir ini sebenarnya, dan wajib kita akan temui, dan itulah menjadi ibadah kita yang kita akan kita lakukan nanti di alam barzakh, alam akhirat dan seterusnya. Nah itulah ibadah-ibadah yang berkekalan yang Allah tetapkan di dunia dan di akhirat, tidak akan pernah hilang gitu ya. Ya itu akan menjadi hidup ya. Oh kita bercahaya karena ada zikir di dalamnya. Di dalam ibadah apapun, karena itu yang diminta. Terus bukan berarti bahwa kita sholat zikirnya dilupakan, kita ibadah haji zikirnya kita hilangkan. Kalau ibadah puasa justru penyempurna. Maka syariatnya saat di dalam sholat itu untuk penyempurna, di situ ada zikir ya.
syariatnya adalah rukuk sujud itu tasahud itu kan. Kemudian di dalam ada zikir. Maka ketika kita mulai dari wazakaros marabbi, ingat asma Allah, berzikir kepada Allah. Dan juga zikir yang kita diberikan inilah sesuatu zikir yang nyata, zikir yang kita dapat rasakan, kita buktikan gitu. Bukan hanya gerakan-gerakan di lisan semata. Maka temuilah zikir itu di dalam ibadah, temuilah zikir itu di dalam kehidupan kita. Maka bagaimana cara? Makanya kita dibimbing suluk, dibimbing syir. Di situ sesungguhnya kalau zikir-zikir syir di suluk itulah murni, yaitu yang ada di dalam hati. Tapi karena ada syariatnya juga, maka perlu ada zikir jahar. Makanya ada zahir dan batin. Sebenarnya lengkap sebenarnya. Begitu juga tentang sholat, ada zikir sholat zahirnya, syariatnya, ada yang batinnya. Bagaimana cara melakukan yang batin? Ya kalau kita tidak pelajari, tidak ada bimbingannya, begitu sebenarnya. Sederhana sekali. Namun dengan demikian bahwa pemahaman tentang bermakrifat, berhakikat itu membuat kita rancu sebenarnya. Terlalu banyak teori, terlalu banyak pemahaman dalil. Padahal kita masuk saja ke wilayah, kita punya makom itu sendiri. Masuk kepada makom kita di situ. Amat jelas dan nyata yang kita dapatkan, bukan lagi pakai pikiran, pakai dalil-dalil lagi. Itu sudah penyempurna, itu adalah kesimpulan daripada dalil yang kita baca sebelumnya dari beberapa kitab yang kita pelajari. Bayangkan itu di situ dia dijelaskan kepada itu ada di kitab-kitab kitab Hakikatul Insan di situ, hakikat manusia. Bayangkan enggak menjelaskan tentang hakikat manusia di situ. Manusia yang sebenarnya yang dikatakan manusia itu yang mana? Itu kembali kepada makom kita sebenarnya ya. Kalau kita enggak kembali ke situ, terbawa dengan pandangan mereka, itu jauh sekali, sangat jauh. Jauh sekali antara bumi dan langit penjelasannya gitu ya. Di situ enggak akan ketemu. Mungkin bahasa dalil iya, tapi memanai dalil itu kemana? Itu enggak akan pernah ketemu ya. Dikarenakan gampang, itu yang sulit. Tapi jamaah banyak terkecohkan di situ, terbelokkan oleh pembahasan-pembahasan itu. Akhirnya lupa kepada yang ditujukan. Bayangkan enggak? Lebih dia hargai, lebih yakin, lebih dia hebatkan yang apa yang disampaikan di luar. Hanya cerita, hanya pembahasan gitu. Bagaimana mengaplikasikan itu nggak mungkin bisa. Ingatlah sebagaimana yang dituju. Itu yang lebih kita prioritaskan karena itu yang kita pakai. Kita yang menjadi pedoman kita ketika dalam kita bernazak itu nanti itu menjadi penentunya. Kalau itu dilupakan maka sama artinya kita lupa kepada Allah. Kita tinggalkan sama artinya kita meninggalkan Allah. Kalau kita putuskan maka sama artinya putus hubungan kita kepada Allah. Sampai dalam hadis qudsi tentang persoalan hak Allah milik Allah itu Allah jelaskan kullu amalil jibal la yabda'u bismillah bahwa aqta. Amal itu akan terputus kalau tidak dimulai dengan nama Allah. Nama Allah bukan tulisan Allah itu ya. Nama yang hidup seperti saya katakan. Itulah dikatakan ismuz zat. Ya, nama hidup, nama yang Allah bagi buat kita orang beriman di situ. Itu kita pakai ibadah sholat, zikir, semua ibadah tanpa yang lain. Mereka nggak paham itu, nggak tahu itu. Nah, itulah yang harus dibaca. Tidak boleh kita tinggalkan. Itu boleh yang lain sebenarnya. Dalil-dalil menjelaskan tentang itu. Maka dalam pembahasan buka hakikat apa, di situ semua kesimpulannya. Ya, ini jangan coba-coba bahas itu. Nanti jauh sekali nanti efeknya itu ya. Nah, itu ada yang mengingat jantung, ada di jantung, tidak ada. Itu amat bahasa-bahasa ada di jantung, ada di pikiran, ada di leher katanya, ada di pundak katanya. Wah, itu terlalu jauh itu ya. Kita tidak bahas itu. Coba bahas itu. Coba lihat masuk ke dalam. Apa kita temukan? Ada enggak kita bahas jantung di situ? Ada enggak? Masuk. Sudah wilayah rohani di situ ya. Tobi'inya ada, hidopinya rohani. Ada. Di situ ada lapisannya lagi. Apa di situ? Nurun ala nur. Ada lagi di situ apa? Di situ sebenarnya kok ngepek kok lain-lain loh. Kalau paham itu udah
Udah nggak ada lagi pembahasan sebenarnya. Tinggal kita tunduk wajud qatar. Tunduk dan ikuti di situ ya sudah. Makanya kalau itu yang kita abaikan, lupakan, sama artinya kita meninggalkan daripada apa yang Allah perintahkan, itu orang-orang yang lalaikan, dia lupakan itu sebenarnya ya. Sangat sederhana sebenarnya. Kalau kita mau bahas pembahasan lebih baik kita bagaimana jamaah menghimbau supaya mereka istiqomah, mereka berjuang, mereka semangat, itu baik. Itulah padilah-padilah itu lebih bagus sebenarnya disampaikan dari pembahasan ke situ, nanti salah, nanti bahasa bahaya, hati-hati dulu. Makanya para badal-badal ini banyak yang salah. Saya ingatkan, tapi masih saja ada bengkok-bengkok. Itu badal, apalagi ya jemaah-jemaah yang biasa, ya kan? Badal aja banyak yang salah, yang keliru. Itu cuma mereka tetap saja ngeyel. Makanya jemaah-jemaah yang agak kesulitan buat nasa itu, maka berat di dalam nasa itu. Kenapa? Mereka lebih memahami, mengikuti apa yang dijelaskan di luar daripada apa yang mereka sudah ditunjukkan, apa yang sudah ada di dalam. Mengikuti yang di luar, bukan di dalam. Bayangkan enggak? Kalau itu terjadi ya silakan, kita di luar tanggung jawab sebenarnya. Itu ya saya tegaskan di situ. Sekali lagi bahwa ikutilah sebagaimana yang ditunjukkan. Jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Imani, amalkan, dan istiqomah, selesai sebenarnya. Nah itu ya, secara sederhana ya. Mungkin itu saja penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.